akhirnya alhamdulillah dengan inisiatif Bang Hasan ternyata tidak aku sangka-sangka meminjamkan kereta sama kami. Coba bayangin, sudah meminjamkan kereta, kami datang untuk ambil kereta pun dijamu makanan besar. Sate ayam, sate daging, pizza, hamburger, macam-macam makanan nasi lemak terhidang di satu meja itu. Ya, karena berawal dari Bang Hasan inilah awal kita bisa memulai pengalaman tersebut. Manis, perasaan manis. Manis. Bercerita pasal manis ni, Cak. Sebab daripada tadi ni aku dengar pada Cak manis je. Kita nak cerita cewek-ceweknya pun manis-manis, guys. Kita nak cerita pasal pahit. Okey geng, lokasi podcast hari ini ditaja penuh oleh Lulu Lodge Homestay. Landed Spacious Garden konsep studio homestay yang terletak betul-betul di tengah bandar Kuala Lumpur. Sangat sesuai untuk keluarga, harga yang berpatutan dan berbaloi. Mana korang nak dapat harga bawah RM200, homestay yang boleh memuatkan satu keluarga di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Sangat berbaloi kan? So pada korang semua yang berminat atau nak tahu lebih lanjut tentang Lulu Lodge Homestay ini, korang boleh tengok dekat bahagian description. Aku akan letakkan detail penuh untuk korang Ricky tempat ini. Okey geng, sambung tengok video. Pahit. Sebab tak ramai orang suka kalau bila bercerita pasal pahit, kenangan pahit ni. Sebab kalau kita nak travel ke negara orang, apa yang kita harapkan adalah kita nak manis je. Tapi bila datangnya pengalaman pahit tu, memang akan terkesan. So baru-baru ni Cak, aku ada baca dekat satu portal tau Cak. Portal yang viral lah. Aku ingatkan siapa, rupanya korang berempat ni. Betul tak? Korang punya muka dekat Facebook tu, dekat YouTube, semua ada. Bila aku baca balik, aku baca. Rupanya ada kekecohan yang berlaku sebenarnya bila masa korang melawat ke sebuah stadium yang ada dekat Johor Bahru. Yang ada dekat negeri Johor. SSI. SSI, Stadium Sultan Ibrahim. Okey. Salah faham yang berlaku tu sebenarnya hal kecil je Cak bila aku baca balik. Takkanlah pasal benda ni pun boleh bergaduh kan. So aku jadi ini aku tambahkan juga ya. Mungkin dari kemarin aku belum klarifikasi. Belum cakap apa-apa. Dari masalah pun mereka baik loh sama kita. Maksudnya, tak apa, nanti kita petik tu. Sabar lu. Ini sebenarnya salah faham ni, Cak. Salah yang bila aku simpulkan benda ni sebenarnya salah faham. Tak sepatutnya berlaku pun benda tu. Tak sepatutnya berlaku sebab yang jadikan isu tu besar adalah salah seorang daripada petugas yang melakukan aksi itu dia mungkin tak ada benda yang mungkin letih dia. Jadi dia tak boleh nak kawal emosi dia. Sebab kita pun semua sama, kita tak boleh kawal emosi juga kadang-kadang. Jadi betul pertanyaan dia Cak, kesal tak dengan apa yang berlaku pada ketika itu? Walaupun yang berlaku tu bukan dekat diri Cak, dekat seorang teman. Dan betul. Seorang lagi teman mengikuti dan dibentak-bentak. Aku kan juga dibentak-bentak juga di situ, tapi cuma otomatis kan di depan saya. Cuma di tepi-tepi kan. Di tepi-tepi gimana? Saya ini di situ juga. Di situ juga saya. Jadi persoalannya kesal enggak dengan apa yang berlaku itu? Kalau kesal sih enggak, tapi aku lebih terkejut sih. Terkejut karena niatnya kan ingin bersenang-senang, ingin nonton bola, ingin merasai bagaimana situasi atau kesan apa istilahnya atmosfer dalam JDT itu macam mana? Kalau di Indonesia euforia. Nah, itu euforia. Terus ternyata di akhir itu terkejut juga sih. Cuma di permulaan ketika memasuki stadium menikmati perlawanan tu okey semuanya. Jadi tour guide dari masalah JDT, dari awal kita masuk ke stadium JDT sudah ramai sekali fans-fans dari Johor yang memang kebetulan kenal dengan saya. Karena kan sebab aku ada tengok satu video tu Cak. Ada orang datang, aku ingat dia datang nak pergi tengok bola. Rupanya dia datang semata-mata untuk Cak bagi hadiah. Itu jauh tu. Makanya itu yang buat saya terkesan juga sih. Ya Allah, aku kira nonton bola, ternyata nggak nonton bola, hanya jauh-jauh ke SSI, jaraknya 1 jam dari rumah dia hanya untuk ketemu saya dan kawan-kawan. Itu yang membuat saya
Waduh, terharu juga sih. Dan ada ramai juga sih kawan-kawan dari fans JDT. Memang selama ini seperti yang kawan-kawan tahu, saya juga memang sering sekali kan mereaksi tentang game highlight dari JDT gitu loh. Jadi otomatis ada, bukan ramai sih, tapi ada beberapa orang-orang fans JDT yang kenal dengan saya begitu. Jadi Anda tak kesal lah dengan apa yang berlaku. Nggak kesal, Cuman kaget, terkejut aku. terkejut lagi, menjadi satu pengalaman Cak lah. Iya. Rupanya dalam setandan pisang yang manis mesti ada yang busuk, betul? Iya, betul. Itu pepatah Melayu tu. Iya, betul, Sebab betul, tu betul, aku betul. kalau boleh, aku tak nak bila kawan-kawan ni datang reaction ke apa, aku tak nak diorang rasa manis je. Sebab Iya. bila manis, dapat yang pahit, confirm akan terluka punya. Iya sih. Tapi Sebab memang itu adalah sebuah pengalaman yang betul-betul apa ya, tidak bisa dilupakan sih. Maksudnya ketika kami pulang ke Johor ya, itu kami dalam kondisi yang memang down. koyak lah, koyak. Heeh. Kami seakan-akan nggak percaya gitu loh atas apa yang berlaku terjadinya itu gitu. Wah, ini macam mana guys? Kita di dalam kereta kan. Jadi posisinya itu kita masih di dalam parking stadium JDT ya, area parking itu menunggu kereta-kereta itu pulang karena kan macet kan, jam kan, karena kan pulang semua. Kita termengu, apa istilahnya di Malaysia itu ya, kita seperti Terkenang apa yang akan Heeh. berlaku. Wah, kok gini guys ya, macam mana ini, kita nginep di sini atau pulang ke Melaka ya kan. Kita apa istilahnya, kita cakap, kita berbicara bagaimana baiknya ya kan. Akhirnya beberapa keputusan dan udahlah kita ke Melaka aja karena suasananya masih panas, takutnya nanti ada kejadian yang mungkin tidak kami inginkan ya. Kami ya otomatis kan ya lebih baiknya kita Ada rasa risau tu lah. risau juga lah. Akhirnya kita yaudah malam-malam kita ke Melaka, tapi dengan suasana yang Hening. betul, serius loh, hening loh aku pulang Yalah, malam-malam itu macam pulang masuk hutan lah. iya, kita pulang malam yang Enggak bercakap tiba- sama sendiri. iya betul, kita berangkat kan dengan bersenang-senang, kita nge-vlog, Andy ketawa, Vicky pun macam itu, kita pulang senyap aja gitu guys. Kita pulang itu rasanya itu sepi, senyap gitu kan, hanya deru suara kereta. Tapi aku Jujur ya, ketika aku pulang itu aku sempat meneteskan air mata sih. pengen nangis lah. Udah nangis. Sudah nangis aku. Karena Tapi mungkin ini karena kecewa. bukan kecewa. Ini Ya sedih- tadi lu bilang enggak kesel. Kalau enggak kesel masa nangis? Kaget. Tapi berarti tandanya apa kalau aku nangis macam itu? Kesel. Iya sih. Sakit kesel. Iya. Kesel. Iya. Semua orang paham perasaan ini. Aku berusaha menghilangkan air mata itulah. Takutnya nanti kawan-kawan. Tapi waduh udah kerikut, udah tahu nih kawan-kawan ini pasti nanti. Ya itulah. Tapi memang ada satu momen di mana aku memang meneteskan air mata lah. Kalau macam nih gitu loh. kamu tapi it's baperan, okay. kamu baperan. Dari dulu Mungkin ya aku terlalu terbawa perasaan. Terbawa perasaan juga. Tapi mungkin sebenarnya ya. kalau aku pun dekat posisi itu, lepas tu aku dekat negara engkau, ke Indonesia, aku tiba-tiba aku tak kenal siapa, aku kena macam tu pun aku akan rasa macam bukan karena masalahnya bukan karena Malaysianya, bukan karena negara ya, Malaysianya mana-mana pun kalau Bukan, kau maksud pergi ke aku- luar negara, maksud contoh aku- kau pergi dekat Eropah, orang putih buat macam tu kan kau pun kau akan rasa sakit hati. Bukan, kurang tepat. Karena sebelum aku datang ke Malaysia untuk yang kedua kalinya, aku udah sangat-sangat aku sangat menyokong Johor, bro. Iya benar. JDT, lu aja selalu share, Cak, highlight JDT. Kawan-kawan di Malaysia pun, Cak, JDT. Aku selalu review highlight pertandingannya, aku sampai kenal beberapa pemain-pemainnya, aku ikuti semua sejarah JDT macam mana ya kan. Aku datang dengan, wah JDT, Ben. Last dapat pahit. Aku terkejut sih. Nggak tahu Oke, bro, perasaan apa ya. Aku pulang. Sebenarnya benda yang menetes berlaku inilah. ni tak mewakili seluruh. Iya, Kalau kita tengok komen-komen betul. dekat YouTube tu, Ya, fans setuju. Johor pun sebenarnya Iya, kesal marah juga. dengan Marah apa yang juga. terjadi. Iya. Jadi mungkin kesimpulan aku benda ni,
salah faham di antara awak punya grup tu dengan salah seorang. Yeah. Sebab aku ada tonton tau video kau sebelum tu. Yang kau buat record dekat dalam SSI tu, satu Malaysia tunjuk surau masjid surau Kalam ya, tu. ya, semua. itu Itu kan dilayan baik kan. masalah jadi iya. Jadi cuma masalahnya jadi satu yang korang nak balik tu lah, yang nak claim satu barang yang tertinggal. Yang ditinggal kat situ tu yang jadi punca masalah. Ya, itu. Okey lah Cak. Tak kita lupakan perkara Ya. yang Kamu sih ini saya. Okey, Cak. Ini terakhir Saya ni, Cak. teringat-ingat akhirnya. Ini terakhir ni, Abang Mat kat belakang tu dah pening dah. Abang Mat dah pening dah kat belakang tu. Sedih saya diingat-ingat lagi macam gitu. Abang Mat dah pening. Momen paling indah kali ini. Oh iya. Abang Mat dah pening kat belakang. Okey, tak apa, kita akan cepatkan ni. Saudaranya ini guys, mengawasi kita. Ni soalan terakhir ni Cak. 3 perkara Cak. 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Tiga perkara, tiga momen. Oke. Momen yang tidak boleh dilupakan di Malaysia. Yang pahit dulu ya mungkin ya, 3 perkara. Yang pahit dulu. Yang pahit dulu aja lah. Yang pahit ya itu tadi. Yang mana? Satu kat stadium. Ya, stadium. Kedua? Ya, itu yang pahit sih. Tapi aku klarifikasi dengan adanya kejadian tadi, aku tidak serik untuk datang ke Johor nanti pada suatu masa bila aku tidak serik guys. Tenang aja ya. Aku masih penasaran sih dengan Johor Baru. Banyak Johor, banyak tempat menarik. Batu Pahat, aduh, dulur-dulur Jawa ada di sana semua. Aku sebenarnya masih penasaran, masih tanya-tanya. Next time gitu kau loh. boleh datang lagi, Cak. Betul ya? Boleh. Kau antarkan ya? InsyaAllah, Cak, kalau ada waktu, Cak. Oke. Yang kedua? Yang kedua, momen ya, momen yang tidak bisa dilupakan adalah ya itu tadi, orang-orangnya itu baik-baik sama kita. Bukan yang pahit dulu, Cak. Yang pahit dulu. 3 pahit dulu, Cak. 3 pahit? Ya, 3 pahit, Cak. Mesti ada. Aku kira 3 itu mesti semua ada 3 momen. pahit, Cak. Oh, 3 Mesti pahit. ada Itu 3 yang pertama pahit, tadi Cak. di Yang stadium, pertama, oke. Tak kalah semua manis. Ya. Yang kedua, kita kayak jatuh longkang kayak gembel kita di Malaysia itu. Kenapa, Bro? Karena kita merasakan kita dari negeri ke negeri itu kadang kita tidurnya itu di dalam kereta. Kita tidur itu kadang di tempat rest area. Tidurnya di situ. Lalu misal apa ya? Gelandangan. Harus macam gelandangan lah, macam Tapi sebenarnya gembel. kalau kau cerita, makan seadanya juga. tapi kalau kau cerita benda macam tu, Cak, sebenarnya itulah momen yang terindah sebenarnya. Iya. Walaupun dia pahit, iya. itulah Itu sebenarnya pasti akan kita momen yang ingat lah. indah. Aduh, Iya. kita dulu Kita akan pernah. ingat, aku pergi sini tapi aku tak pergi hotel mana-mana. Iya, Ini serius. backpackers, Bro. Backpackers. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga apa ya? Yang pahit ya? Yang Makanan pahit kan? Makanan tak sedap bukan. kan? Kalau makanan sih aku tak kisah lah, nggak ada masalah. Bermakna kau boleh fikir 2 je lah. Ya itu kenangan yang merokok pahit. itu tadi, mungkin ya. Momen. saya kan perokok tega. Tak boleh merokok kenangan pahit Iya, kenangan pahit itu, Bang. Tak ada rokok tadi, tak dapat ilham tu. Betul lah, Bang. Otomatis. Kalau tak rokok tak dapat ilham. Oh iya dong. Saya kalau mau ngonten harus wah, ini ngonten apa dulu nih ya. Nah, begitu. Ini sisi buruk saya sih. Jadi memang karena mana risau. Wah, ini takut jangan ada petugas atau kepolisian lah apalah yang nanti saman saya atau apa, risau lah begitu. Tidak semua tempat memang. Okey, kita ke kenangan manis. 3 kenangan manis. Lepas tu 3 kenangan manis, lepas tu kita bersurai. Kenangan manis, Cak. Kenangan yang manis. Pertama, Cak. Aduh, yang pertama pasti Awetnya manis-manis. bukan dulu nanti itu. yang pertama ini mungkin dari segi pelayanan orang-orang ya, rakyat Malaysia. Dari KL pun kita ramai kenal orang baik, ada Bang Hasan, di Kelantan pun juga ada Abah ya, nggak perlu tahu lalu namanya, kita nyebutnya Abah lah. Sama keluarga yang sayang dengan kita, padahal kita belum pernah kenal sama sekali, tapi kita disuruh menginap, dilayan makan, macam-macam. Makanan sedap tak kat Kelantan, Cak? Sedap, karena memang tesnya memang hampir sama dengan orang Jawa, karena terutama sambalnya itu. Terengganu juga ada subscriber Abang Sado, tidak pernah kenal, tidak pernah sembang-sembang, tahu-tahu kita kenalan, jom tidur di rumah saya. Kita udah kayak gembel kita pasrah.
ini kita live ada yang Ngajak. karena memang sudah ada yang janji sih, ada yang sudah janji, Cak, kalian di Terengganu boleh tidur di homestay atau apalah. Ternyata yang kita tunggu-tunggu nggak ada juga. Jadi akhirnya nasib baik ada Abang Sado gitu kan. Ya sama di JDT itu juga gitu, ada yang beliin saya jersey tapi nggak ada. Mana Cak? Nggak ada ya. Itulah sama. Saya tunggu-tunggu tapi Yang kedua? ketiga. Jadi udah yang kedua tadi. Wah, lupa kan tadi ngomong apa tadi Ya, aku. yang kedua tadi yang orang Abang Sado tadi Iya, kan, Abang Sado dari Terengganu. Abang Hasan, ramai lah Abang Mahathir, semua kawan-kawan Itu manis, sudah semua manis. sudah menyambut kita, Kenangan melayan kita dengan sangat-sangat luar biasa sekali. Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya perwakilan dari kawan-kawan dari Indonesia. Ya, itu yang nomor 2. Yang ketiga, Cak. sudah. Mungkin yang kalau ketiga ini paling spesial lah. Oh, yang ketiga sudah pasti cewek-ceweknya. Kok dalam banyak-banyak tuh kok cewek. Emang cewek-cewek di Indonesia itu kurang. Loh. 325 Iya, juta. ini salah juga nih guys. Dia berarti pertanyaanmu itu membanding-bandingkan, ini nggak boleh kayak gitu. Bukan, karena di Indonesia 320 jangan juta. kita membahas Malaysia, ngapain Indonesia di Ya kan kamu dibawa-bawa? bilang Oh nggak bisa kayak gitu. Kamu bilang cewek. Nggak bisa. Jadi Pertanyaannya cewek di harus Indonesia enggak. salah. Pertanyaannya, bagaimana pengalaman kamu selama di Malaysia, momen apa yang Malaysia? Bahaslah Malaysia, kenapa Indonesia, bro? Nah kan kamu bilang cewek, bro. Iya, cewek. Emang kurang di sana. Nah, bahas Indonesia lagi. Oke, cewek. Salah. Kenapa cewek? Kenapa cewek? Kenapa? Lupa tadi ngomong apa aku. Nah, kalau cewek itu sudah pasti dari Cara pemakaian. bukan apa ya? Ada Bilang aja lu mau kawin. Cancuk. Oke. Bukan. Tapi memang dari cewek-cewek dari Melayu itu lembut lah. Abang. Nah. Oh, Kalau beza bro, abang, sebab pandangan gimana? kita orang Malaysia, percakapan orang Indonesia lebih lembut bro. Oh gitu ya? Iya. Oh. Kalau kau tanya siapa-siapa pun, dia bukan pasal perempuan je. Laki perempuan kalau bercakap kita cakap, oh bahasa Indonesia adalah bahasa yang lebih lembut. Sebab mungkin dia punya cara, dia punya lenggo apa semua tu, cengkok-cengkok. Iya, ni. iya. Tapi beza Logat-logat. orang Indonesia. Kita menganggapnya ya Malaysia untuk lebih lembut, Malaysia lembut lebih lembut. Abang, udah makan belum? Apa? Kalau bahasa Kelantan udah makan itu. Aku pun tak tahu bro. Abe dah makan bro. Abe ada makan bro, bego ada di situ tuh lah. Bahasanya macam itu Kelantan, dari Terengganu juga ya. Halo kakak-kakak penjual kerupuk lekor. Waduh. Itu Terengganu bro. Terengganu. Iya, Terengganu juga ada. Oke. Jadi berbagai negeri tuh momen cewek itu ada, bro. Otosan Cuma biasa. Gua nggak Otosan. lihat di konten lu. Wow, jangan. Oke Cak. Nanti aku publish. Belum aku publish semua. Oke Cak, terima kasih ya Cak. Ya. Sebab engkau sudi melayan aku kat sini. Ya, saya Sebab pun terima kasih lah. Aku nak jemput kau daripada hari pertama lagi Cak sebenarnya. Cuma Ya. kau terlalu busy Cak. Bukan Cak, karena artis. bukan karena terlalu busy, karena Anda memang yang busy meninggalkan saya. Bayangin guys, aku datang ke Malaysia dulu, dia layan aku guys, ngajak tidur di tempat dia, tapi sekarang dia menawarkan tidak, Cak, lu mau nggak? Enggak. Nah, Ya, ini sorry ya, ini toxic orangnya. gua sibuk, Cak. Oh, sorry ya, gua harus kerja, harus begini. Ya aku segan dong mau ganggu dia gitu loh. Nah, akhirnya aku jalan sendiri kayak gembel gitu guys, kayaknya guys. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, tapi itu sebuah pengalaman ya. Oke. Cak, terima kasih Cak. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Rasanya kau nak balik dah ni kan? Hah? Dengan kawan-kawan. Baliknya aku mungkin setahun lagi mungkin. Oke Cak, aku doakan Cak kita ni. Sini. Apa? Sini. Ha, ni Cak ni. Jangan cium aku. Bukan. Jangan. Okey, aku akan doakan dia Cium saya. Dia berkenan lagi untuk tambah lagi seorang. Astagfirullahaladzim. Tak Apa ada. itu? Tambah apa? Tambah lagi seorang, ya. Anggap. Apa? Kalau seorang tu takkan tambah kucing. apa? Kucing. Seorang. Kucing. Oh, seorang. Ah. Enggak lah. Enggak mau tambah kru. Enggak mau. Enggak mau YouTube-nya ada lagi besar. Nambah kru maksud gua. Nambah kru, oke lah. Oke. Heeh. Semoga Pertanyaanmu sukses. mau menjebak dari tadi. Semoga sukses dalam dunia YouTube ni, Cak. Jangan pernah rasa Insya Allah.
koyak ke apa. Sebab InsyaAllah. benda ni yang kau buat ni benda yang bagus Cak. Insyaallah. Okey? Iya. Cak, terima kasih Cak. Bagus ya berarti ya. Bagus. Yang Anda sebut ya. Ya. Makanya dari itu mungkin ada ketika seorang YouTuber itu down juga guys. Manusia lah. Ya, sometimes saya memerlukan orang-orang seperti kawan-kawan di Malaysia seperti lu, seperti Bang Mat gitu kan. Lu ngapain lu? Tadi suruh lu ke sini. Gimana ini? Jadi memang sebuah terkadang ya, sometimes sebagai seorang YouTuber macam saya ini itu bagaikan di tengah-tengah antara singa dan juga harimau guys. Itu di tengah-tengah. Itu sekali kita membuat kesalahan mati kita. Tapi itu alhamdulillah jangan sampai kita lakukan, semoga kedepannya semacam itu ya. Dan ketika saya down mental itu terkadang itu saya juga memerlukan orang-orang seperti Jenzer, seperti Bang Mat, seperti kawan-kawan yang lain, Bang Akil, siapapun itu ya. Akil asyik cakap pasal Bang Mat. Siapa Bang Mat ni sebenarnya? Bang Mat itu adalah salah satu kawan yang paling terbaik terawal yang ini dia. Ini sudah saya anggap kawan iya, bapak iya, apalagi papa. Inilah bro. Saya anggap kawan. Orang boleh nak tengok okey. Tapi memang begitulah. Sosok Bang Mat ini dia terkadang kalau saya menemukan sebuah kesulitan, kesusahan, saya selalu ngomongnya ke beliau ini, Bang, ini macam mana Bang? Kadang dia kasih saya masukan, Cak, Zoe jangan macam tuh, macam ini gitu. Nih. Dari dulu lagi. Sebenarnya Bang Mat bila tengok kita punya YouTuber dekat Indonesia, Malaysia ni dia membahas antara dua negara ni, Bang Mat, apa perasaan Abang Mat? Senyum dong, jangan cemberut. Awalnya Senyum. Ikut YouTube ni sangat tau. Cuma Kelihatan ada tak ini? satu hari Nampak. sekali Nampak, tu rasa boring kan. Ni apa tengok ni apa. Apa si annoying kan tengok muka dia. Tengok ni apa lain macam misai kontot ni. Tekan kan. Bila tekan tengok, wah ni okey ni. Masa tu lebih kurang subscribe dia Bawah lagi lah. kita 1,000 lah macam tu. Serius? Serius 1,000? 1,000 subscriber lo? lebih kurang macam tu. Oh iya. Jadi terus ikuti. Mula-mula buat komen tak balas. Sombong. Dia memang sombong. Sampai sekarang dia sombong. Habis tu buat fikir macam mana. Try Instagram kan. Lama baru balas. Masa tu lah Sampai baru sekarang hubung. jadi kawan. So Abang Mat rasa Lebih dari kawan kalau Bang Mat ini sekarang sudah saudara udah. So Abang Mat rasa kewujudan dia bukan daripada Indonesia tau. Daripada Malaysia pun ada yang buat benda ni yang sama macam konten ni. Kewujudan orang ni sebenarnya boleh sedikit meredakan apa yang jadi kat media sosial ni. Ada yang bagi yang faham, reti, benda tu boleh meredakan. Cuma Yang tak kadang faham. masing-masing Haters ada lah, ego. haters. Masing nak tunjuk bagus. Macam tu lah. Itulah. Kan? Ya. Masing-masing. Padahal benda tu simple je. Simple je. Hati masing-masing. So sampai sekarang lah bersahabat. Iya. Okey Cak. Udah jangan ngomong lagi ya. Kalau Anda ngomong lagi saya nangis nanti saya. Sedih nih. Okey Cak. Terima kasih Cak. Ya, terima kasih. Lagi 2 kali saliman Cak. Hah? Kedua kali saliman. Salaman. Saliman tu kan aku selalu tengok Bahasa YouTube Indonesia. Indonesia. Iya, Saliman. Saliman. Kalau Indonesia? Salaman. Salaman ya. Bersalam. So itu sajalah yang aku boleh tanyakan, soalan-soalan. Ada yang soalan okey, ada yang soalan sedikit panas. Jadi apapun, aku harap korang semua enjoy dengan konten ni. Kita akan jumpa lagi di next podcast. Kalau ada lagi tetamu yang aku boleh bawa kat meja ni untuk berborak bersama. Okey, kalau korang rasa aku perlu untuk jemput sesiapa yang korang rasa perlu aku berborak bersama, korang boleh komen kat bawah ni. Aku akan usahakan untuk korang kalau konten ni meletup-letup. Okey geng. Assalamualaikum. Bye bye.